A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak soleh solehah, siswa-siswi SD Islam Abu Dzar, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keselamatan, rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Anak-anak soleh semuanya, ketahuilah bahwa di antara perkara yang dapat mendatangkan kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah mensucikan diri dari perkara najis dan kotoran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Termasuk ke dalamnya mensucikan diri dari dosa dan maksiat. Termasuk juga ke dalamnya mensucikan diri dari kotoran dan najis. Dari itu, wahai anak-anak saleh semuanya, adalah sangat penting bagi kita ya untuk menjaga kesucian diri. Tatkala kita buang hajat ya, baik itu buang air kecil maupun buang air besar, hendaknya kita perhatikan adab-adab di dalam menjaga, menghindari atau membersihkan, mensucikan diri dari najis tersebut. Apabila seseorang mengabaikan perkara ini, maka ini bisa menjadi malapetaka, akan merugikan dirinya. Bahkan hal tersebut merupakan salah satu penyebab seseorang akan diazab di dalam kuburnya. Sebagaimana Nabi SAW mengabarkan hal itu kepada kita. Tatkala Nabi melewati salah satu kuburan di Madinah, di dalamnya terdapat ya orang yang diazab ya, dikarenakan ketika di dunia dia tidak bersuci, menjauhkan dirinya dari air kencing yang mengenai tubuh atau pakaiannya. Jadi penting hal ini untuk kita perhatikan dengan baik dan kita amalkan agar kita dicintai Allah dan kita selamat dari ancaman azab kubur. Baik, apa saja adab-adab yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita amalkan dalam hal buang hajat tersebut? Yang pertama adalah hendaknya kita menjauh dari pandangan manusia. Ya, menutupi diri kita tatkala buang hajat. Dan alhamdulillah pada masa sekarang ini kita ya terdapat banyak sekali fasilitas ya untuk buang hajat ya, seperti toilet dan kamar mandi. Maka disitulah tempat kita buang hajat. Tidak boleh kita buang hajat ya di tempat di mana orang-orang ya melakukan aktivitas di situ. Di jalan yang dilalui orang, tidak boleh. Ya. Demikian juga mungkin di lapangan, di tempat bermain orang, atau di tempat berteduh ya. Di tempat orang berkumpul ya, yang biasa ramai didatangi orang, maka tidak boleh. Ya. Karena itu akan menyakiti, mengganggu ya orang lain, dan ini perbuatan haram, terlarang ya. Demikian juga tidak boleh kita buang hajat ya sembarangan seperti di air yang tidak mengalir, seperti di kolam ya, karena kotoran tersebut tidak akan pergi dan akan mencemari lingkungan. Maka yang terbaik dan yang seharusnya kita lakukan adalah mendatangi tempat-tempat yang memang di situ ya khusus ya dipakai untuk buang hajat. Dan Nabi kita dahulu, Masya Allah ya, di saat dahulu memang tidak seperti sekarang ya. Apalagi ketika safar misalkan, tidak ada
fasilitas seperti sekarang. Maka beliau menjauh sampai tidak terlihat, ya, menjauh dari para sahabatnya untuk membuang hajat. Baik. Kemudian berikutnya, tatkala kita sampai ya di toilet atau kamar mandi, maka sebelum masuk hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, dengan doa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membaca Bismillah, ya, Bismillah. Kemudian dilanjut dengan doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari gangguan jin laki-laki maupun jin perempuan. Naam, karena tempat itu adalah tempat yang kotor, ya, tempat kita membuang najis, ya, kotoran. Maka di sana, ya, barangkali terdapat, ya, hal-hal yang akan membahayakan kita, ya, dari jin, ya. Maka dari itu penting kita berlindung kepada Allah, ya, dan menjaga kita, ya, dari gangguan jin tersebut. Barakallahu fiik. Kemudian berikutnya, sebelum kita masuk, kita baca doa dan melangkah mendahulukan kaki kiri, bukan kaki kanan, ya. Karena terhadap hal-hal yang kotor, yang tidak baik, ya, maka kita mendahulukan bagian kiri, yaitu dengan kaki kiri. Baik. Kemudian di dalam kamar mandi atau toilet, ya, kita dilarang, ya, berbicara, dilarang apalagi baca Quran, ya, hatta sampai-sampai menjawab salam ketika ada orang mengucapkan salam kepada kita. Maka kita tidak menjawab, kita tunggu sampai kita keluar, sampai kita selesai membuang hajat. Baik. Hal ini, ya, menunjukkan bahwasanya hendaknya kita tidak berlama-lama ketika berada di toilet. Ya, tidak baca buku cerita, ya, tidak ngobrol, tidak. Tapi kita betul-betul karena ada hajat di situ, ya. Itu kita ingin buang hajat, buang air kecil atau buang air besar dan segera. Baik. Kemudian hendaknya kita tidak menghadap kiblat, ya, ataupun membelakanginya, ya. Hendaknya kita tidak menghadap kiblat ketika buang hajat, karena kiblat adalah arah salat kita. Baik, ini sebagai bentuk pemuliaan terhadap arah salat kita, yaitu kiblat. Kemudian hendaknya kita jangan lupa, ya, agar menjaga tubuh kita agar jangan terkena percikan dari air kencing, ya, atau sisa kotoran. Demikian juga pakaian kita jaga kebersihannya, kesuciannya, ya. Apabila hal itu terjadi maka kita bersihkan, ya, kita cuci, ya, kita siram, ya, dan kita istinja, ya, membersihkan bekas dari najis yang keluar dari tubuh, ya, dan itu wajib hukumnya. Istinja dengan air, ya, atau bisa juga mungkin, ya, kalau kita sedang safar, ya, tidak mendapati air, dengan batu dan tidak kurang dari 3 batu, ya, untuk menghilangkan kotoran tersebut. Taib, itu adalah kemudahan dari syariat Islam terhadap kita. Taib, kemudian, ya, ketika kita sudah selesai dari buang hajat, ya, hendaknya kita segera keluar, ya, keluar dengan mendahulukan kaki kanan, ya. Kemudian kita membaca doa, ghufranaka, ya Allah, hamba mengharapkan ampunanmu, ya. Karena mungkin tadi ada hal-hal yang mungkin tidak sempurna, namun kita sudah berupaya. Nah, semoga Allah SWT mengampunkan kekurangan yang terdapat pada diri kita. Baik, itu diantara adab-adab dalam bersuci, ya, dalam beristinja, dalam kita buang hajat, ya. Dan harus kita perhatikan kebersihan pakaian kita, tubuh kita, agar jangan sampai kita, ya, tidak suci dari najis. Seorang muslim hendaknya menjaga kesuciannya, ya, menjauhi najis, ya. Kemudian dahulu sahabat, ya, Salman, beliau ditanya oleh orang musyrikin,
Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah. Benarkah nabimu mengajarimu segala sesuatu sampai perkara buang hajat? Sampai segitunya? Maka sahabat Salman menjawab dengan bangga, ajal, betul. Ya. Nabi kami melarang kami ya dari menghadap kiblat tatkala buang hajat. Ya, maka kita berusaha tidak menghadap kiblat. Kemudian Nabi kami melarang kami beristinja ya kurang dari 3 batu. Itu kalau menggunakan batu ya, istijmar. Jadi 3 minimal. Dan Nabi kami melarang kami menggunakan tangan kanan ketika cebok ya, ketika membasuh ya, menyiram, membersihkan, mengangkat najis tersebut. Jadi yang dipakai adalah tangan kiri, bukan tangan kanan. Baik. Kemudian Nabi kami melarang kami dari menggunakan kotoran yang sudah mengeras, demikian juga tulang belulang untuk bersuci. Maka dari itu, wahai anak-anak saleh dan salehah, inilah beberapa adab yang harus kita jaga, kita perhatikan agar kita berusaha sempurna di dalam menjaga kesucian badan, pakaian, tubuh kita dari najis. Baik, inilah yang bisa Ustaz sampaikan. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang dicintai karena menjaga kesucian diri kita. Baik, jazakumullah khairan atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.